Oke ya. Jadi kita akan mendesain sistem transaksi di perpustakaan. Ya. Tadi Mbaknya sudah bilang ternyata di perpustakaan itu ada transaksi ya, atau ada proses gitu ya, atau prosedur peminjaman buku. Ya. Nah, tapi peminjaman buku ini sebelum kita bisa pinjam, kita itu harus melakukan registrasi dulu ya. Registrasi dulu. Kemudian apalagi Mbak? Terus apalagi Mbak? Ya oke, nanti peminjaman buku otomatis ada buku ya. Terus apalagi? Enggak saya tulis ya. Transaksi aja. Apa itu? Registrasi. Registrasi anggota kan? Buat apa? Speakernya kan sudah saya minta matikan speakernya. Ayo. Oke, sekarang gini ya. Ya, oke, memasukkan daftar buku. Ini transaksi ya. Transaksi itu nanti bisa jadi tabel, bisa juga nggak jadi tabel gitu ya. Oke, registrasi. Nanti mungkin kita nyimpannya dari tabel anggota. Gitu ya. Kalau kita mau mencatat proses registrasinya, kapan dia mendaftar gitu ya. Boleh. Ya. Tapi kan mendaftar cuma sekali ya. Ya. Mendaftar cuma sekali, nggak berkali-kali. Setelah ketika mendaftar, tanggal berapa dia mendaftar, siapa yang mendaftarkan, kemudian dituliskan namanya dan sebagainya. Kira-kira tabelnya perlu dipisah atau dijadikan satu? Antara registrasi dan anggota. Dipisah nggak? Atau jadi satu? Kenapa kalau dipisah? Kenapa dipisah? Kenapa jadi satu? Kenapa kok bilang dipisah? Ya, terus? Ya, terus? Pertanyaannya sama kayak gini. Di tabel mahasiswa ada nama, alamat, terus ada jenis kelamin. Wah, jenis kelaminnya dipisah aja, tabel terpisah. Ada jenis kelaminnya mahasiswa. Kira-kira gitu nggak? Kenapa? Ya karena jenis kelamin nggak mungkin berubah, gitu ya. Ya udah jadi satu aja. Relasinya one to one. Satu mahasiswa punya satu jenis kelamin. Ya, satu anggota sekali registrasi jadi satu. Kecuali kamu punya alasan khusus. Ya. Misalkan ini ya, mahasiswa sama nomor rekening. Ternyata Pak, mahasiswa tuh bisa punya nomor rekening lebih dari satu. Atau mahasiswa nomor HP. Ternyata dia punya nomor HP bisa lebih dari satu. Ya, nomor HP jangan masuk ke tabel mahasiswa, tapi jadi tabel tersendiri. Gitu ya. Tabelnya mungkin mahasiswa nomor HP. Di situ ada ID mahasiswanya, ada nomor HP. Kenapa? Karena satu mahasiswa ada kemungkinan punya nomor HP lebih dari satu. Jelas? Ya. Peminjaman buku otomatis nanti ada tabel. Ada tabel peminjamannya ya. Nanti otomatis mengacu dari tabel buku lah, apa yang dipinjam gitu ya. Nah, pertanyaan saya, orang minjam buku itu bukunya boleh cuman satu, dibatasi satu, atau boleh lebih dari satu? Sumber referensi saya bukan Anda. Mbak ini, apa namanya Mbak? Mbak Firda. Boleh dari satu, oke ya. Pak, kalau saya ternyata setahu saya perpustakaan ini cuma satu Pak, lain nanti desainnya. Ya, desain tabelnya berbeda. Kalau lebih dari satu, berarti di peminjaman nggak bisa ada kode buku. Kenapa? Kalau di peminjaman ada kode buku, sekali pinjam kode buku yang diinput cuma satu. Ya, padahal ternyata bisa banyak tuh. Berarti nanti harus ada tabel lagi untuk menyimpan buku-buku yang dipinjam. Ya, satu peminjaman. Ya, masih ingat ya. Satu peminjaman, Mbaknya bilang, ini ada tabel buku ini. Satu peminjaman ini bisa berrelasi dengan banyak buku karena dia bisa pinjam matematika, fisika gitu ya. Oke, one to many. Ternyata buku matematika ini juga bisa dipinjam oleh si A, transaksinya di peminjaman. Begitu dikembalikan bisa dipinjam oleh si B, di transaksi peminjaman gitu ya.
Begitu udah dikembalikan bisa dipinjam oleh C. Oh, ini dari sini juga many nih. Berarti many to many kan. Muncullah tabel baru antara peminjaman dan buku. Ya, kita nanti bisa beri nama detail peminjaman gitu ya. Gitu. Oke, selesai. Terus pengembalian. Pengembalian nanti ada tabel pengembalian. Ya. Oke. Kemudian, oke nanti ketika registrasi boleh ada petugas ya. Nanti bisa dibuatkan tabel petugas yang menangani. Memasukkan daftar buku, oke. Nanti kan dia memasukkannya di tabel buku. Ya, mungkin bisa dicatat buku ini kapan dimasukkan, kapan diinput gitu ya, dan seterusnya. Jumlahnya berapa dan sebagainya. Pertanyaan saya, Mbak Firda, kamu pernah pinjam buku apa? Novel. Judulnya? Galaxy. Ada berapa buku novel itu? Ya, novel dengan judul Galaxy itu ada berapa kopi? Satu. Ada nggak buku yang judulnya sama, bentuknya sama, lebih dari satu? Ada. Contohnya? Buku paket. Apa? Contohnya paket apa ini? Oke. Kodenya kira-kira sama nggak? Beda. Yang lain? Hah? Sama. Alasannya? Apa? Sama kodenya. Oke. Coba sekarang kita ganti kasus ya. Pernah masuk di bengkelnya Toyota? Bayangkan saja kalau kamu masuk bengkelnya Toyota, ada satu versi mobil Toyota misalkan ya, Toyota Sedan Vios dengan tipe yang sama. Bentar ya. Assalamualaikum. Sudahlah, sudah. Ya, masuk ke bengkel Toyota Vios gitu ya. Sama-sama Toyota Vios. Kira-kira setiap mobil punya kode sendiri nggak? Iya. Beda-beda nggak? Beda-beda ya. Tapi kalau masuk pabrik mur, ya jadi ketika Anda menentukan ini setiap barang ada kodenya atau enggak, tergantung studi kasusnya. Ya biasanya kalau barangnya besar-besar, ya karena dia mau men-tracking gitu ya, barang gitu ya. Perpustakaan tergantung. Kalau saya mau men-tracking, loh kok rusak buku ini? Python rusak, satu rusak. Siapa yang minjam? Kalau kode bukunya sama, 5 buku Python, 5-5-nya kodenya sama, saya nggak bisa men-tracking ini siapa yang merusak. Ya, tapi kalau kode bukunya dibuat berbeda, depannya sama, belakangnya beda, A, B, C, D. Terakhir minjam siapa? Firda, saya bisa tahu kan, dicek di sistem kan ya. Ini kamu rusak kemarin, dalamnya bolong kan. Saya bisa ngecek. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan sistem. Apakah setiap buku itu mau diberikan kode terpisah atau kodenya sama? Ya. Kalau tujuannya cuma untuk menghitung stok, kodenya sama. Alfamart jual sabun Lifebuoy. Banyak ya. Variannya juga banyak. Lifebuoy warna merah strawberry misalkan. Ada 10. Ya kodenya sama. Karena dia cuma menghitung stok, dia tidak mau men-tracking per barang gitu ya. Tapi beda kayak misalkan komputer. Tipenya sama. Dikasih kode sendiri-sendiri karena dia ingin men-tracking. Misalkan ada kendala, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Langsung ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ya. Tabel registrasi, tabel anggota. Oke, saya buat tabel pegawai dulu deh. Kira-kira apa kolomnya? Mbak Firda? Terus? Terus? Saya pakai integer atau number, terus? Ayo. Ya, terus setelah itu? Sudah lah, itu aja. Kalau sudah ya sudah. Sudah, oke. Sorry.
Ini kita bisa pakai auto number, bisa pakai huruf, boleh ya, terserah ya. Ini karena auto number, nggak usah di Arif, Budi, oke. Ani. Dah. Kemudian kita buat registrasi ya. Saya gabungkan ya. Saya gabungkan berarti gabungkan langsung ke anggota aja. Kira-kira apa primary key-nya? Apa primary key-nya? Hah? ID, kenapa kok ID? Bagaimana sih cara Anda menentukan primary key? Kolomnya kan di list dulu. Ya, dari kolom-kolom yang ada, ya, istilahnya dicari kandidat key. Mana yang bisa dijadikan primary key, gitu kan ya? Kemudian setelah itu, oh nggak ada, ya sudah kita buatkan kolom baru untuk primary key. Itu namanya surrogate key. Ya. Nah kalau ini tadi perpustakaan kampus, kan yang minjem kan harus jelas toh. Ada NIM-nya gitu. Kan NIM bisa digunakan sebagai primary key. Logikanya kan begitu kan? Ya. Jelas? Ya, kolomnya apa aja Mbak Gerda? Ini NIM tipe datanya apa Mbak Gerda? Kok integer kenapa? Karena angka. Yang lain ada komentar? Yang lain ada komentar? Angka ya? Emang angka ini berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 21, 04, 111, 000, 21, 12. Kalau angka 12 digit, berapa juta itu? Hah? 100 juta itu angkanya digitnya ada berapa? 3 tambah 3 tambah 3. 9. Lagi 12 digit ya? M ya? Ya, nggak bisa kita pakai integer, nggak bisa. Terlalu besar. Memori yang disimpan terlalu besar. Akan lebih enak kalau kita nyimpennya dalam bentuk varchar karakter. Ya, jadi ini ilmu PTI ini. Berapa sih memori yang dibutuhkan untuk menyimpan satu karakter? Berapa? Nggak ngerti, ayo. Satu karakter itu kan disimpannya dalam bentuk biner, 01, 01 dan seterusnya gitu ya. Butuh 8 bit biner. Kan karena karakter itu begitu dikonversi kan jadi 0 sampai 255 kan. Huruf A itu berapa kodenya, B berapa kan begitu ya. Satu bit itu 1 byte. Satu karakter itu butuh 1 byte. Nah, kalau integer berapa byte coba? Ayo. Cek di Google ayo. Penyimpanan penyimpanan integer itu butuh berapa byte? Berapa? Berapa byte? Hah? Berapa, Mas? 4 byte ya. Padahal maksimalnya berapa angkanya? Padahal NIM-mu kalau diangkakan ya. Tadi ini kan 021 ya. 1 2 3. 210 M loh. Kalau diangkakan. Butuh berapa bit itu? Berapa byte itu jadi? Padahal kalau kamu pakai karakter, 12 karakter itu hanya butuh 12 byte. Jadi ketika Anda menyusun tabel, itu harus memperkirakan kebutuhan space-nya. Ya. Itu baru satu record. Kalau nanti ada 1000 mahasiswa, berapa record yang diperlukan? Ya. Pak, kan sekarang space kan murah, iya murah. Tapi ketika aplikasi itu dibangun menggunakan akses internet misalkan, mengirimkan data ini kan ya perlu space ya, perlu bandwidth. Semakin besar data akan memperlambat aplikasi kan, semakin kecil data. Nah itu harus dipertimbangkan gitu ya. Jelas ya? Ayo ini ada informatika loh ya. Nanti kalau ditanya, Mbak,
saya mau beli laptop saya itu nanti digunakan buat ini. Kira-kira perlu habis berapa? Harus bisa jawab loh ya. Anak informatika loh. Ada dasarnya menjawabnya, nggak ngawur. Beli aja Pak 2 tera. Iya kamu nyimpen drama Korea, mungkin nggak butuh drama Korea 2 tera. Kebanyakan ya. Oke ya. Kita pakai varchar aja 12. Kemudian nanti ngeset primary key-nya di belakang ya. Kemudian kolomnya apalagi berikutnya? Ayo, segera. Terus habis nama apa? Ini saya anggap 200 saja ya. Habis nama? Oke. Oh, ada kode prodinya, Pak. Oke ya. Terus ini 2 karakter aja ya. Kita ada berapa prodi di kampus kita? Sampai 1000? Enggak toh? Sampai 100? Enggak. Kalau 2 digit itu nanti bisa menampung kode berapa banyak? Hah? Ngawur 99, ayo. Mbok kira angka ta? Iya kalau angka kan angka Pak 00, 01, 02 sampai 99 ya. Kalau saya mau pakai huruf boleh nggak? 0A, 0B, 0C boleh nggak? Tambah banyak toh ya? Sudah 1 digit, 2 digit berarti sudah cukup banyak. Kita pakai kode huruf kan bisa. Terus ada lagi nama, kode prodi, apa lagi nih? Udah ini aja ya. Nanti Anda bisa nambah sendiri. Nah, saya nambahin primary key di sini. Kolom name itu sebagai primary key. Kemudian tadi ada apa namanya? Prodi ya. Prodi ya. Tak tulis M prodi aja, master prodi. Kode prodi kita pakai ini aja. Apa namanya? Boleh pakai karakter, boleh pakai varchar. Kemudian nama prodi. Atau nama gitu aja ya. Nanti Anda biar tahu ini. Ini juga kita set, jangan lupa ini sebagai primary key-nya adalah kode prodi. Misalkan saya isi IF itu adalah informatika. Terus apa lagi? SI ya. Kalau hukum kira-kira apa? Gimana nih? Ilmu hukum gitu kali ya. Kalau manajemen gimana? Kalau kelautan gimana? Lah itu nanti 2 karakter ya, kadung 2 karakter ya. KL, kelautan. Kalau manajemen? MC. Terus industri? Iya, ini keliru ya, manajemen. Oh, udah benar. Terus elektro? Hah? Sebenarnya kita punya kode ya, tapi kodenya angka ya. Ini kita buat kode baru. Kayak informatika ini kalau nggak salah, ini kan di sini ada ya 41. Kalau nggak salah ini. 41 itu informatika gitu ya. 21 angkatanmu. 04 itu 04 tuh berarti 411 informatika harusnya 3 digit. 04 itu kalau nggak salah kodenya fakultas. Oke, tadi kita elektro. Oke, ini cuman buat sampel aja ya. Udah ya. Elektro. Nah, ketika tadi anggota tadi, oh iya, kan kapan dia register kan belum ada ya. Oke, kita taruh atas ya. Tanggal daftar. Boleh pakai date, boleh pakai date. Kode prodi, nah kode prodinya ini kita buat dia mengacu dari tabel. Kalau mau ditambah pegawai, siapa yang ngurusin? Kita bisa nambahin apa namanya? Kode pegawai ya. Kode pegawai mengacu dari tabel. Ya, otomatis di sini ada foreign key-nya ya. Ini ya, otomatis. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita isi ya. Tadi pegawainya 1 dan 2 ya, ini nggak salah ya. 1 dan 2. Oke, misalkan, oke di sini tanggal daftar kita bisa nambahkan trigger. Saya mau cerita sebentar di luar materi database 1 ya. Di sini ada trigger ya kalau Anda lihat. Trigger itu sesuatu yang dijalankan ketika
3 proses dalam sebuah tabel itu terjadi. Transaksi dalam tabel terjadi. Di dalam tabel itu kan transaksinya ada 3 ya. Anda bisa melakukan apa kira-kira? Di dalam tabel itu Anda bisa melakukan apa transaksinya? Bisa apa aja? Apa Mas? Yang keras? Bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya? Wis salah, ayo. Bahasa query-nya apa bahasa query-nya? Insert data. Bahasa kerennya apa? Anak informatika loh ya, ya. Ayo, insert terus oke. Ya, dalam sebuah tabel itu kan transaksi yang bisa Anda lakukan adalah insert, update, delete, gitu ya. Ingat-ingat ya. Itu bahasa query loh ya. Insert into bla bla bla, update nama tabel, set bla bla bla, delete nama tabel, kondisinya apa. Ingat-ingat ya. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa melakukan sesuatu. Ya, sesuatunya itu bisa dilakukan sebelum atau sesudah itu terjadi. Kalau saya klik di sini, nah ini ada before insert, before update atau before delete, atau bisa juga after. After insert, after update atau after delete. Seperti apa sih manfaatnya? Contoh gini ya, ketika orang daftar, saya kepingin tanggal daftarnya terisi secara otomatis lewat trigger. Lewat trigger. Ya, saya ganti ya, jangan date ya. Saya mau pakai ini aja, apa namanya? Date time. Supaya kelihatan waktunya. Nah, sekarang saya mau tanya, perintah SQL untuk mendapatkan tanggal apa? Kok sih mikir? Mikirnya tuh kalau nggak googling, tak googling sih, biar aku bisa jawab. Kelihatan pinter nanti. Googling dulu. Apa? Mas, kata kunci yang kamu gunakan apa? Panjangan, wah panjangan. Ini loh Mas ya. MySQL bahasa Inggris ya. Kita orang Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Get current date. Keluar kan? Ya. Current itu kan saat ini ya. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin bisa juga ya. Mendapatkan tanggal hari ini ya. Ini ya. Current date, now, this date ya. Contoh penggunaan, ya dicek sendiri ya. Jadi kalau saya menulis seperti ini saya perbesar ya. Select, current date. Gini ya. Coba kita execute. Jawabannya dia apa? Kalau kita pakai, tadi ada contoh sysdate ya. Dia bilangnya apa nanti? Ya, kalau kita pakai, tadi apa dia bilang? Now ya, current now sysdate. Oke, jelas? Nah, di tadi saya bisa nambahin trigger supaya dia otomatis ngisi untuk tanggal daftar gitu ya. Jadi saya bisa nuliskan trigger seperti ini, before insert, begin. Saya tulis di sini aja ya supaya kelihatan ya. Begin. Nah. Set new titik. Nama kolomnya tadi adalah tanggal daftar ya. Sama dengan now. Now tadi munculnya apa kalau now? Kalau now tadi munculnya apa? Terus? Oke. Jadi, sudah ya. Dan saya coba masukkan data. NIM 21 gimana ini? 210411 ya. 04111 terus 00021. 00021. Ini contoh aja ya. Ini copy ya. Kode prodi misalkan IF ya, nomor HP 081. Oke, ada pegawai 1. Ya. Otomatis terisi tanggal daftarnya ya. Kemudian saya masukkan baru lagi, ini buat contoh aja. Joko. Kode prodi misalkan tadi ada Ekto ya, TE. Kemudian 2 misal.
Saya daftarkan lagi. 023. Kalau kita daftarkan dengan NIM yang sama bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa apa enggak? Hah? Karena? Coba dulu ya. Jangan-jangan kamu salah. Ilmu hukum tadi apa? IH ya? Oke. Nah ini ya. Nggak boleh ini. Saya ganti ya. Kalau ternyata masih bisa, berarti kamu salah kamu. Salahnya di mana? Kamu belum menentukan? Ya, udah wis, paham. 023, 024 ya. Kita sampel satu lagi. Faisal misalnya. Oke, IH. Iya IH dari hukum ya. Oke, satu. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Registrasi, oke ini sudah. Sekarang tabel peminjaman. Sebelum peminjaman, kita harus punya daftar buku dulu ya. Pak, rata-rata buku ada kategorinya, misalkan. Iya Mbak Firda. Apa aja? Gitu dah. Terus? Oke. Oke, sudah ya. Cek, kamu ingat-ingat dulu ini, saya buat tabelnya dulu. Kategori buku. Kodenya kira-kira angka atau huruf? Hah? Ayo. Angka apa huruf ini? Kode kategori. Gimana? Ayo. Kalau angka ya angka. Terangan. Ayo, sudah? Apa? Apa Mas? Huruf ya. Huruf berapa karakter? Hmm? Yang pernah masuk perpustakaan siapa sih? Jangan-jangan ya. Terus ya kodenya gimana? Atau kamu ada enggak buku perpustakaan yang belum kamu kembalikan? Oh, belum pinjam. Gimana ini? Kalau nggak jelas tak pakai integer aja. Integer ya. Apa Mbak kategorinya Mbak? Tadi Mbaknya bilang buku cerita. Terus? Apa lagi? Ensiklopedia. Terus? Ensiklopedia. Terus? Apa? Geografi. Terus? Kalau buku-buku paket tuh masuknya gimana? Hah? Kalau buku-buku paket misalkan buku pemrograman, buku matematika, buku tentang data science, data mining, itu masuk apa itu? Bingung? Terus tak tulis gini aja dulu ya. Textbook ya. Udah ya. Saya buat lagi tabel buku. Nanti di situ mengacu ada kategori bukunya ya. Ini kodenya gimana? Halo? Kategori buku dia otomatis mendeteksi di sini ngambil ke kategori ya. Ke primary key. Ayo, gimana? Harusnya di sini ada penerbit. Ya, kenapa? Karena penerbitnya kan satu penerbit kan menerbitkan banyak buku ya. Ya. Mbak, saya tanya. Kalau saya mau menuliskan informasi penerbit ke dalam buku, kamu ya, saya harus membuat tabel penerbit atau nama penerbit langsung saya tuliskan di tabel buku? Karena nama penerbitnya, terus
Ada informasi tambahan lain tentang penerbit yang tidak berkaitan dengan buku. Normalisasi ya. Itu normalisasi. Jadi ketika kamu membuat tabel, kolom, lo kok di sini ada alamat penerbit, ada iki. Penerbitnya judulnya misalkan penerbit itu menerbitkan buku misalkan ada 3 buku, Laskar Pelangi misalkan ya. Novel Galaksi satunya apa. Alamat penerbit ini nggak ada kaitannya dengan kode buku. Informasi ini nggak ada kaitannya dengan informasi buku. Informasinya ini berdiri sendiri kan, berkaitan dengan penerbit. Itu normalisasi. Kalau dalam kolom-kolom itu ada informasi yang ternyata tidak berkaitan dengan primary key utama. Primary key utamanya kode buku tadi ya. Maka ini harus kita keluarkan cerita itu. Jelas ya? Saya nggak jadi buka. Nanti cari aja normalisasi ya. Waktu itu sudah pernah saya share YouTube-nya ya. Oke, ini belum selesai tadi ya. Terus apa lagi? Nanti kita buat penerbitnya belum selesai. Apalagi ya? Jumlah halaman perlu nggak ya? Apalagi ya? Apalagi Mas? Ayo Mbak Firda, apalagi Mbak? Oh, apa ya? Oh, rak. Ditaruh di mana gitu ya? Kalau di perpustakaan ada nggak kayak gitu informasi? Kamu bisa nyari buku, ada komputer yang digunakan bisa untuk nyari buku nggak? Hah? Mas, kamu kan pernah ke perpustakaan, bisa nyari buku pakai komputer nggak di sana? Lah suwi lah nyari. Masuk nggak ada? Ada. Nyari berdasarkan apa? Malah bingung aku. Ayo gimana? Oh gitu. Kalau kita mau nyari buku, saya nggak tahu raknya gitu ya. Saya mau nyari buku tentang sesuatu, sholat misalnya. Bayangan saya itu ada komputer, saya bisa nyari, cek, oh muncul tentang sholat itu judulnya ini. Kalau buku ini di sini raknya, kalau buku ini itu akan lebih gampang. Kalau yang manual, zaman dulu kan itu disimpan pakai kayak kotak gitu ya. Saya nggak tahu kamu ngalami apa enggak. Perpustakaan kalau zaman dulu kan kayak di kampus saya dulu kan ada rak itu ada hurufnya sampai A dan B, C dan D gitu kan. Begitu ditarik, itu nanti di situ ada daftar bukunya. Kertasnya itu kertas kecil-kecil kayak kartu nama itu tapi diplong dijadikan satu. Kita nyarinya di situ. Oh ini, oke ada di rak ini udah. Belum ada komputer ya. Pencariannya di situ. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin pakai itu kan, pakai komputer. Oke, ya ini kira-kira dulu ya. Informasinya nggak jelas ini Mbak Firda ternyata ini. Nggak bisa jawab ya. Oke, kategori buku tadi sudah nyantol. Yang belum ada penerbit, kita buat aja penerbit. Ya kita pakai integer aja ya, kode penerbit. Nanti kita bisa tambahkan nama, alamat, kontak, dan seterusnya ya. Kita isi dulu biar gampang. Saya minta tolong di googling ya. Daftar buku, bukan daftar, salah satu judul buku. Jadi kita bisa memasukkan ini dengan valid. Cari aja di internet. Ini kode penerbit saya masukkan di tabel. Oke. Sudah ketemu? Apa Mas? Penerbitnya siapa? Hah? Belum, ayo. Sudah ketemu? Apa Mbak? Hah? Bu Bilan? Kamu isi dulu mari Mbak ya. Isi Mbak. Bisa kan? Penerbitnya diisi ya. Tolong diisi penerbitnya. Terus nanti setelah itu di bukunya diisi juga ya. Kategori bukunya disesuaikan aja. Ayo tolong diisi. Masing-masing isi satu biar data bukunya terisi. Saya tak nyari contoh buku dulu ya. Python.
Python. Di sini banyak contoh ya, Python Pandas. Ini LX Media ini. Tahu cara ngisinya? Atau masih bingung? Loh, kok masih bingung gimana sih? Oh, masih belum. Ini misalkan penerbitnya ini LX, berarti aku ngisi dulu di penerbit. Kamu cek dulu ya. Kalau penerbit sudah terisi, oh jangan ditambahin lagi ya. Double-doublean. Yuk, alamatnya tadi keliru ini. Aduh, integer. Saya tak ganti dulu. Alamatnya ini harusnya pakai varchar. Jakarta. Judul bukunya, oh ini kota Jakarta Barat. Kode penerbitnya 1. Kode penerbitnya 1, jumlah halaman enggak tahu, rak 1. Kategori bukunya anggap aja textbook. Textbook nomor 4. Belajar sendiri. Ayo, kok lama ini? Ya. Ratus 20 halaman. Empat. Kategorinya 4, kode penerbitnya 4, judul bukunya ayo, jangan lama-lama.
Loh, bukunya nggak ketemu. Jakarta. Nomor 12. Bukunya diisi juga ya. Kategorinya 4. Jumlah HIP. Raknya bebas. Kita belum tahu raknya. Rak 1, rak 2 terserah, kan lokasi ya. Bebas saja. Loh, kok kode bukunya nggak auto number ya tadi ya? Lupa ya, nggak apa-apa. Ini dia nggak error karena kita nggak set auto number. Nggak apa-apa. Nanti kita edit manual. Kita benerin dulu pelan-pelan. Kita biarin ya, karena udah terlanjur ya. Kita biarin dulu. Kita edit. Gak usah ngedit ini ya. Jangan ngedit kode bukunya, dibiarin dulu. Yang edit saya aja biar nggak rancu. Kode penerbit enggak, itu tadi tipe datanya apa? Auto number. Kode penerbit auto number kok di sini. Struktur auto number. Di tabel penerbit, kode penerbit integer 11 sih. Ya, betul ya. Di buku kode penerbit integer 11 sama. Sudah ya, cukup? Bukunya sudah? Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tadi karena salah desain ya. Harusnya di set primary key. Lima belas, 16, 17. Oke ya. Ini saya set dulu. Oke. Kalau Anda perhatikan, kalau saya masukkan buku baru ya, misalkan judulnya Galaksi tadi. Kemudian kategori bukunya 7 misalkan. Kode penerbitnya 1. Ini 0, ini 1.
Dia nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Kenapa? Kenapa yang keras? Ya, kategori bukunya 7, begitu dicek di tabel kategori. Kategorinya 1, 2, 3, 4, nggak ada 7. Dia nggak mau. Itu ya. Kenapa? Karena kita set foreign key-nya. Ya, jelas ya. Kalau ternyata nanti ada di sini database kategori buku Anda isi kayak gini ya, 7, padahal 7 nggak ada, terus mau, berarti salah desainnya. Ya, itulah fungsinya database relasional. Tabelnya berelasi. Ya, ini kalau saya isi dengan kategori yang ada, misalkan tadi cerita 1, saya kasih 1. Mau deh. Itu ya. Lanjut. Sudah, sekarang peminjaman. Ya. Peminjaman, ada kode peminjaman misalkan. Nanti, siapa nih yang minjam? Ada nomor anggotanya, NIM, ya, NIM ya. Kemudian kapan dia pinjam, gitu ya, tanggal pinjam. Kita pakai date time. Ini siapa ini yang ngurusin, misalkan gitu ya. Ada kode pegawai, misalkan. Kode pegawai tadi kita ambil dari tabel. Status dikembalikan atau belum, misalkan gini ya. Status ada 2 ini statusnya nih, sedang dipinjam atau sudah kembali misalkan ya, kembali. Kita pakai enum karena nilainya pasti, value-nya pasti gitu ya. Misalkan nanti ada tanggal harus kembali. Berapa hari biasanya? Berapa hari? Hah? Berapa hari? Nggak tahu. Oke ya. Sekarang apa yang dipinjam? Tadi kan kita udah brainstorming di awal tadi, dibuatkan tabel baru gitu ya. Misalkan kita kasih nama, ini sudah primary key sudah ini, foreign key sudah NIM dan kode pegawai, sudah jelas ya. Di sini kita buatkan tabel baru peminjaman detail. Dia punya primary key, kita kasih ID1. Primary key aja. Dia harus terhubung dengan peminjaman kan? Tadi nomor peminjaman atau apa tadi ya? Saya refresh kode peminjaman ya. Kalau ini namanya beda boleh nggak? Boleh, nggak masalah kan? Ya, jadi ini saya boleh aja. Saya kasih nama nomor peminjaman gini boleh. Ya, tetap nanti foreign key-nya tetap kita set kan? Tetap kita set dia mengacu ke tabel yang mana gitu ya. Kemudian kode buku yang dipinjam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Anda bisa ngecek kalau menggunakan tools ini ya. Kalau menggunakan tools ini Anda bisa cek di cek foreign key-nya maksud saya di sini ya. Bisa cek kan ya. Misalkan antara peminjaman dan gimana nih? Ya, Anda lihat ya, nomor peminjaman mengacu ke sini gitu ya. Ini NIM mengacu ke anggota dan ya. Anda juga bisa mengecek dengan menggunakan tools yang lain. Bisa pakai PHP Admin ya. Kan ada yang online tuh ya. Ada yang online. Kita bisa login. Ya. Servernya adalah Ejulen ya. Ejulen kuliah. Passwordnya apa? Itu passwordnya? Nggak usah diomongkan ya. Ini rekaman soalnya ya. Wah, saya stop dulu nih. Bentar. Nanti kalau diupload di YouTube lah bocor ya. Recordnya saya resume recording. Oke, masuk kan? Kuliah A ya. Ini saya save aja. Kuliah A. Ya kalau pakai PHP Admin agak ini. Agak berat. Oke. Sambil nunggu loading, ada pertanyaan? Kita masukkan data ya. Ini sambil nunggu loading, ini udah muncul nih. Tadi saya cuma mau lihat diagramnya aja. Desainer. Lebih berat ya, kelihatan kan ya? Kalau PHP Admin dia
banyak yang di load, banyak grafiknya, lebih berat dibandingkan pakai ini admin. Weh, ini bisa ditata supaya kok gerak-gerak sendiri. Tadi saya mau melihat peminjaman. Wah, peminjamannya di sini. Ini kategori buku. Susah ini gesernya. Peminjaman detail. Oke. Kategori ini anggota ya, anggota yang pinjam. Taruh sini aja. Buku. Bukunya di sini. Harusnya di sini. Kok nggak mau geser? Ya, sini aja deh. Nah, kelihatan ya. Relasi-relasinya. Oh, ini sudah, ini buku, ini kategori buku, ini oke, sudah benar. Oke ya. Saya tutup ya, supaya tidak memberatkan. Kita masukkan data di peminjaman. NIM. Saya mengacu ke data yang sudah masuk. Tanggal pinjam, oh saya pakai trigger ya, sorry. Kita buat trigger lagi. Supaya otomatis. Tadi kan sudah buat toh. Copy aja. Cuman bukan tanggal daftar kolomnya. Kolomnya apa ini? Tanggal pinjam. Ya. Jadi ini nggak harus kita isi. Kode pegawai. Ini juga, wah ini kurang, ini balik dulu. Peminjaman, alter tabel, kita harus set defaultnya ya, supaya nanti enggak, dipinjam ya, defaultnya dipinjam. Ini juga bisa defaultnya di sini, bisa tulis di sini juga bisa sih sebenarnya. Nggak usah, manual aja. Udah ya, jadi defaultnya dipinjam, di sini otomatis dipilih dipinjam. Terus tanggal harus kembali. Nanti kita juga mau bikin secara otomatis juga. Ya tadi tanggal pinjam. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau saya kepingin, sekarang tanggal berapa ya? 27. Misalkan saya ingin tahu 2 hari lagi tanggal berapa. Itu perintah SQL-nya. Ayo googling. Anak informatika ini kan menangnya menang bisa googling gitu loh. Nanti kalau ada temennya tanya, kamu pernah tahu nggak yang Python yang data science itu? Oh tahu dong, sebentar ya. Oh ini loh data science. Padahal barusan Google. Oke, sudah ketemu apa? Date add ya. Coba gitu ya. Coba dulu. Select. Gini ya. Pakai underscore enggak? Pakai ya. Tanggalnya berapa hari D gitu ya. Langsung ke contohnya. Nah, ini ya, tanggalnya, intervalnya gitu ya. Kayaknya ada contoh yang lain deh, bukan kayak gini deh. Oh iya,
Coba ya. Sekarang tanggal berapa ya? 2? Misalkan 2 hari. Betul ya? Ya. Bisa min nggak? Bisa dong. Ya. Oke ya. Kalau saya ganti dengan tanggal hari ini, pakai apa perintahnya? Now itu pakai jam ada jamnya. Carded ya tadi. Carded kan? Masuk lupa. Sama ya. Misalkan dia harus kembalikan 2 hari ke depan. Nah, kita bisa pakai otomatisnya begini ya. Kita copy aja. Itu tadi set new tanggal apa? Nanti gini ya. Tanggal apa tadi? Tanggal harus kembali ya. Nah, oke. Kita masukkan ke, belum buka ya. Kita masukkan ke trigger. Ya. Udah, loading. Udah ya. Name tadi oke. Otomatis 1 save. Otomatis kan ya. Terus kemudian bukunya apa? Kode peminjaman 1 ya. Di sini ya bukunya ya. Kita masukkan kode peminjaman 1. Kode bukunya angka tadi. Oke. Dia ternyata pinjam lagi. Oke ya. Contoh lagi nih. Dia pinjam lagi 10. Buku apa gitu ya. Udah. Terus berikutnya ada yang pinjam lagi nih. Nanti tanggalnya bisa kita ubah secara manual ya. 1 juga lah dipinjam. Oke. Kode pinjamannya 2 ya. Misalkan dia pinjam buku nomor 3, terus dia pinjam buku juga nomor 1, sama kayak tadi. Dia pinjam buku nomor 7 misalnya. Yes, ya. Selesai ya. Ada pertanyaan? Terus pengembalian. Tadi kan peminjaman ya, pengembalian. Pengembalian perlu tabel tersendiri enggak? Kenapa, Mbak? Kenapa tidak? Yang lain? Ya. Ini juga salah sih sebenarnya. Jadi tergantung sistemnya ya, tergantung sistem. Pak, ternyata mengembalikannya itu bisa per buku. Maka status pengembalian itu jangan di peminjaman, tapi ada di detailnya. Kalau pengembalian itu dilakukan per buku. Artinya dia pinjam 3, ketika mengembalikan tidak 3-3-nya sekaligus. Bisa cuma 1 buku atau 2. Tapi kalau ternyata Pak ini nggak bisa Pak kalau kembalikan separuh, harus kembalikan full. Nah, status pengembalian bisa di peminjaman. Jelas ya? Ya, jadi Pak ternyata boleh mengembalikannya per buku ya Pak. Ya, jadi ya di sini di tabel ini pengembaliannya, status pengembaliannya. Kalau boleh kembalikan per 1 buku. Gitu ya. Tergantung ininya. Ini kebetulan kita biarkan di sini ya. Jadi status pengembaliannya harus 1 paket. Dia pinjam 2 ya kembalikan 2. Kalau baru 1 dikembalikan nggak bisa, harus lengkap. Itu ya, bergantung pada bisnis prosesnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, Pak Firda. Mbak, saya kalau mau menampilkan data anggota gimana caranya? Query-nya apa? Ini saya tutup ya, harus selesai ya. Gimana Mbak? Select. Start. Sepakat semua ya? Keluar dong. Tuh.
Oh, sudah terlanjur ya. Salah iki. Nanti merepotkan programmer iki. Sudah terlanjur diisi data soalnya. Sudah terlanjur ada foreign key. Kita mau ganti nama ini juga nggak bisa ini. Pasti nggak bisa karena ada foreign key. Coba dulu ya. Oh, nggak mau kan? Soalnya ada apa namanya? Foreign key dan sebagainya. Ini drop juga nggak bisa. Sudah terlanjur nggak apa-apa. Terlanjur ya. Oke ya, ada pertanyaan? Loh, tapi ini saya ingin lihat prodinya apa? Apa nama prodinya? Informasi prodi ada di tabel mprodi. Gitu ya. Dan dia terhubung ada kolom kode prodi. Gitu ya. Nah, untuk menampilkan isi dari dua tabel, selama tabel itu berhubungan ya, ada hubungannya, di mana dia dihubungkan dengan kode prodi, kita menggunakan join. Ya, join itu bisa kita gunakan untuk 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, 10 tabel iso. Ya. Nanti ada 3 jenis, inner join, left join, right join. Tergantung kita acuannya mana. Sebagai contoh, kita mau menampilkan data anggota sama prodinya. Ada nama prodinya nih. Ternyata prodi itu ngambil dari tabel M prodi. Kita pakai join. Ya. Apa yang menggabungkan? Ternyata di anggota itu ada kode prodi. Sementara di M prodi itu ada kode prodi. Ini loh yang menggabungkan. Jelas? Ya. Nah, bintang ini terus nanti jadi bingung, dia nggak bisa. Ketika dia cuma 1 tabel, oke, ini dari tabel anggota. Tapi kalau dia sudah 2 tabel, ini di mana? Kita harus nambahin di sini. Yang ini dari anggota ya. Terus saya juga nampilkan dari mprodi semua. Gitu ya. Jelas? Kebanyakan tab saya tutup dulu. Anggotanya A-nya besar. Tadi belum diubah. Oke. Jelas? Oke ya. Kalau saya mau menampilkan ini enggak kode, enggak perlu deh, saya langsung tampilkan nama ininya gitu ya, nama prodinya misalkan gitu ya. Kita bisa langsung tulis mprodi titik nama gitu ya. Nanti kita bisa memberi alias nama prodi. Tanggal daftar, name misalkan, oh aku yang ini juga enggak usah deh. Aku cuman langsung aja name, kemudian itu ada nama ya. Anggota titik nama. Oke, kode prodi. Nama prodi sama misalkan gini. Ada pertanyaan? Enggak ada? Sudah ya? Lanjut ya. Ini yang kiri itu adalah anggota, yang kanan adalah M prodi. Kalau saya nulis left join, maka nanti yang dijadikan acuan itu adalah tabel yang kiri. Yang kiri tadi tabel apa? Anggota. Hasilnya gini ya. Jadi semua yang ada di tabel anggota itu dijadikan acuan. Kebetulan ada 4 tadi. Terus kalau saya ganti, right, yang jadikan acuan tabel apa? M-Prodi kebetulan tadi isinya macam-macam. Ya, macam-macam prodi kan tadi kan ya? Isinya ya macam-macam prodi. Ya. Tapi di anggota nggak ada, 0 dia jadi. Jelas ya? Terus ya. Tambah satu lagi. Sorry. Outer join-nya kok salah ya? Coba dicek dulu ya. Salah nulis ya. Oh, pakai ini ya. Mana tadi?
Sebentar, salahnya apa ya kira-kira ya? Jadi sebenarnya saya yang saya demokan tadi ya, kalau dia tabel 1 dan tabel 2, kalau left itu dia ngacunya dari tabel 1. Kalau right ngacunya dari tabel 2. Kalau nggak pakai left sama right itu inner join. Yang tampil itu yang irisan, yang di tabel 1 ada dan di tabel 2 ada. Sementara kalau yang outer itu yo kiri, yo kanan, yo irisan. Harusnya begitu ya. Ini nggak tahu sintaknya mungkin masih salah, nanti saya dicari ya. Select full outer join. Benar kan ini harusnya ya? Select bla 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 from, ini kan tadi kita anggota full outer join mprodi on, apa ya salahnya ya? Tak coba dulu ini pakai bintang dulu ya. Anggota titik bintang, koma mprodi titik bintang from anggota full outer join mprodi on anggota D. From anggota full outer join. Tapi ini tulisannya kok enggak warna biru ya? Masuk enggak support ini? Bentar ya. MySQL outer join. Ini inner join itu innernya bisa dibuang. Enggak contoh gimana? Left, right, oke ya, nanti kita bahas lagi yang outer join belakangan ya. Oke, ini harusnya udah benar tapi nggak tahu kenapa kok dia bilang salah ya. Oke, kita kembali ke ini tadi. Nah, data ini bisa kita kasih kondisi seperti biasa ya, where dan ya, bisa di order, bisa di group by dan sebagainya. Nah, sekarang nih ya, di situ kan sakjane masih ada kode pegawai ya. Ini siapa sih yang mendaftarkan gitu ya? Ayo, gimana query-nya supaya kode pegawai, nama pegawainya bisa tampil?
Gimana, sudah? Saya stop share ya. Oke, Anda bisa share screen. Ya, nambahin left join lagi di bawahnya dengan tabel pegawai on. Apa sih yang mengaitkan gitu ya? Anggota titik kode pegawai sama dengan pegawai titik ID pegawai. Muncullah nama pegawai. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, di situ banyak kasus yang menggunakan join ya, antara buku dengan penerbit. Tadi contohnya kan baru anggota dengan prodi. Kalau kita ingin melihat buku ini siapa sih penerbitnya gitu ya, nanti kita pakai join juga. Kita ingin melihat peminjaman, yang minjem siapa sih gitu ya. Yang di sini kan cuma kode, cuma NIM-nya aja kan ya. Siapa sih namanya dari prodi apa? Join lagi. Gitu ya. Ini siapa ini? Kamu ya, Pak? Sebentar, cancel. Oke. Terus kemudian peminjaman detail juga gitu. Buku apa sih yang dipinjam? Ya, ini join lagi. Ya. Panjang joinnya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Ada tugas yang harus dikerjakan. Join lagi, belajar join lagi ya. Silakan mengambil sampel yang ada. Datanya boleh ditambahkan untuk apa namanya? Untuk menambahkan data-data yang supaya sampelnya bisa ini ya, bisa lebih lengkap. Tadi SQL join tadi juga ditambahi where bisa, group by bisa, diurutkan bisa gitu ya, sesuai keperluan. Oke ya, saya kira itu untuk kuliah hari ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.